Berwirausaha atau berdagang adalah jenis usaha yang paling dianjurkan dalam agama Islam. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang yang cerdas, jujur, dan tersohor. Berkat usahanya, Nabi Muhammad berhasil menjadi orang yang sukses dan kaya raya pada zamannya. Jejak Nabi Muhammad banyak diikuti umatnya, seperti yang dilakukan Abdul Rahman di lingkungan tempat tinggalnya. Tak hanya usaha, ia membuka wadah untuk para pelaku usaha yang ada di sekitarnya, yang ia namai Pesantren Wirausaha. Wilayah ini wilayah sangat religius, gitu kan. Kemudian emang cita-cita kami ke depan sih pengennya ini menjadi pesantren berbasis wirausaha. Iya, awalnya mereka bingung ya pesantren wirausaha itu apa. Apakah mereka harus ikut pesantren, terus santrinya mana gitu kan. Ya, yang kami tawarkan bahwa pesantren wirausaha ini hanya platform untuk bagaimana mereka menemukan minat dan bakat dalam pengembangan usaha gitu kan. Nah, antusias dan partisipasi masyarakat setelah kita jelasin ya mereka-mereka yang punya usaha dan ingin usaha ya ikut gabung dengan kita. Tapi sebagian lagi memang karena mereka sudah bekerja di luar segala macam jadi hanya sampingan aja. Tapi bagi mereka yang punya usaha dan punya willingness terhadap wirausaha itu sangat apresiatif dan berharap pesantren wirausaha ini memberikan fasilitas kepada mereka. Dan cara mereka bermuamalah itu tentu ada misalkan pelatihan-pelatihan kita lebih kepada bagaimana mereka dapat sertifikasi halal gitu kan. Kemudian bagaimana tata cara bermuamalah antar sesama muslim itu menjadi pendekatan kita juga sih. Karena kita punya platformnya pesantren itu yang yang kita nggak lepaskan sih. Gitu. Pesantren Wirausaha ini berada di Kampung Rawabokor, Tangerang, atau yang lebih dikenal dengan nama Kampung Baca. Melihat begitu banyak para pelaku usaha di sekitarnya, Abdul Rahman tergerak hatinya untuk memberikan wadah kepada para pelaku usaha. Merangkul para pelaku usaha di sekelilingnya, tak hanya dukungan saja, ia turut mencarikan pasar untuk para pelaku usaha untuk menjual barang dagangannya. Tak hanya di bidang wirausaha, sosok Abdul Rahman dikenal sebagai inisiator perubahan kampung. Ia berhasil merubah kampungnya yang dulu disebut kampung kumuh, kini menjadi lingkungan yang bermanfaat bagi warga sekitar. Pesantren wirausaha ini adalah sebenarnya platform pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat. Dia semacam showcase untuk mengintermediasi antara pelaku usaha UMKM kepada pasar gitu. Jadi pesantren wirausaha ini fokus kepada 3 hal. Yang pertama adalah pendampingan ya. Terus yang kedua adalah networking ya, memberikan jaringan kepada teman-teman UMKM. Yang ketiga adalah pemberian akses terhadap investor gitu. Untuk yang pendampingan, kita melakukan pendampingan kepada UMKM masyarakat yang melakukan proses kreatif ya, pembuatan misalkan kue asli khas Betawi, kemudian juga cenderamata, aksesoris, dan lain sebagainya. Itu kita bantu untuk pendampingan packagingnya, kemudian bagaimana meningkatkan kualitas, bahan baku, itu yang kita lakukan. Kemudian untuk yang networking, kita ajak mereka, pertemukan mereka kepada ke pasar. Artinya mempertemukan mereka ke siapa calon pembeli mereka, gitu kan. Apa sih profilnya? Kalau mereka ingin masuk ke hotel, masuk ke rumah makan, itu harus seperti apa? Terakhir adalah memberikan mereka akses untuk pendanaan. Tentu modal ini ya bagi small medium enterprises ini menjadi satu tantangan sendiri. Nah, itu yang kami fokuskan, 3 fokus dari pesantren wirausaha sih.
Kemuliaan hati Abdul Rohman tentunya sangat bermanfaat bagi warga sekitar. Para pelaku usaha jadi lebih mudah memperkenalkan dan memasarkan hasil usahanya. Alhamdulillah ya, dengan adanya pesantren wirausaha juga berkoordinasi sama pihak pemerintah juga, khususnya kelurahan bersama kader-kader PKK saya, cukup membantu untuk memperkenalkan hasil karya dari UP2K, kelurahan kami, kelompok ibu-ibu PKK ini. Jadi saling bekerja sama aja. Kalau misalnya itu nanti kita menaruh barang produk kita di pesantren wirausaha, nanti dari pesantren wirausaha bisa disalurkan, nanti pemesanannya ke saya, nanti saya yang infoin ke ibu-ibu semua gitu. Tak hanya sekedar usaha, cita-cita Abdul Rohman ingin setiap pelaku usaha menerapkan syariat Islam dalam berniaga. Itu karena tadi ya, gitu. Kita ingin wirausaha ini dibangun atas dasar sama sejarah kita ya, bahwa masuknya Islam ke Indonesia ini juga lewat perdagangan gitu kan. Kemudian banyak juga daerah sekarang orang berwirausaha tidak mengutamakan nilai-nilai syariat gitu. Jadi kita pengen bahwa wirausaha ini mesti dibangun, kalau mau sukses ya dibangun dengan nilai-nilai keagamaan tadi gitu.